warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, Ananda, pada hari ini kita akan membahas sedikit mengenai materi yang sebelumnya sudah Ibu berikan. Ya. Jadi untuk teks ceramah ini adalah materi terakhir kita, tugas terakhir untuk teks ceramah. Ya, kemarin Ananda sudah mencatat seperti apa struktur dan kebahasaan yang ada di dalam teks ceramah. Nah, di hari Senin kemarin Ananda juga sudah menulis seperti apa sih cara kita membuat teks ceramah, ya, mulai daripada menentukan topik, kemudian apa tujuan umumnya, begitu juga dengan tujuan khususnya. Nah, Ibu akan terangkan sedikit bagaimana cara menulis teks ceramah. Nah, ini untuk penilaian KD 4.5. Ya, jadi nanti Ananda akan membuat teks ceramahnya, ya. Nah, di sini Ibu akan tampilkan. Jadi Ananda siapkan saja buku catatannya, catat yang penting-pentingnya saja, gitu ya. Oke. Kalau misalnya suara Ibu tidak jelas atau layarnya tidak terlihat, tolong disampaikan langsung ya. Jadi nanti jangan sampai Ibu sudah menjelaskan panjang lebar, ternyata tidak terlihat atau tidak terdengar gitu ya. Oke. Sudah terlihat layar laptop Ibu? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke. Nah, jadi ceramah di sini dalam bentuk tulisan, ya, dalam bentuk tulisan. Kalian bisa pilih, boleh teks ceramah yang sifatnya keagamaan. Berarti kalau dia keagamaan dikaitkan dengan mukodimah di awal, ya. Tapi kalau ceramahnya itu umum, itu boleh tidak harus menggunakan mukodimah, seperti yang ada di buku paket atau teks ceramah yang sudah Ibu berikan contohnya, ya. Nah, jadi supaya memudahkan kita dalam menulis ceramah, pertama kali kita harus membuat topik terlebih dahulu, ya. Nah, topik di sini boleh sesuatu yang baru, boleh juga sesuatu yang mungkin sudah lama, ya. Kemudian kita ingin mengungkit kembali atau membahas kembali topik tersebut. Asalkan topik tadi kita kuasai dengan baik. Nah, misalnya ini ya. Oke, di sini topik ya. Jadi seperti di buku catatan Ananda, di sana sudah ada contohnya. Kalau topik berarti dia bersifat umum ya. Apa kira-kira topik yang akan kita ambil? Ya, misalnya saja seperti yang di catatan kemarin, itu ada manfaat penghijauan, gitu ya. Janganlah, kita rubah lah ya. Misalnya kita buat di sini mengenai membaca. Nah, ini adalah topik yang Ibu kira sangat dekat, apalagi di kalangan remaja ya, karena membaca di sini bisa kita ketahui bahwa di usia sekolah, anak-anak cenderung tidak suka membaca dan lebih suka melihat gadget, begitu ya. Nah, seperti yang mungkin kalian pernah mendengar bahwa minat membacanya masyarakat Indonesia itu sangat rendah sekali. Nah, kita ambil topiknya membaca. Nah, apa kira-kira manfaat umum yang akan kita berikan kepada pembaca kita? Sudah. Apa kira-kira? Apa sih manfaat umum membaca? Apa yang bisa kita dapatkan dari membaca? Menambah pengetahuan. Apa? Menambah pengetahuan. Ya, menambah pengetahuan. Oh ya, Ibu lupa. Di situ lebih ke manfaat khusus ya. Kemarin kalian sudah mencatat manfaat umum itu ada 3. Ya, Ibu lupa. Jadi manfaat
manfaatnya itu ada 3 tujuannya ya. Yang pertama itu bisa untuk hanya sekedar menginformasikan. Nah, kalau manfaat umumnya itu hanya sekedar menginformasikan, berarti sifatnya lebih efektif gitu ya, sesuatu yang baru dan ingin kita sampaikan kepada khalayak banyak. Tetapi kalau dia manfaat yang kedua itu ada berupa ajakan atau persuasif gitu ya. Nah, berarti kalau ada ajakan atau persuasif, berarti ada suatu permasalahan gitu ya. Ada suatu permasalahan, kemudian nanti kita akan membuatkan solusi dari permasalahan tadi. Berbeda kalau dia hanya bersifat formatif, berarti kita hanya memberikan edukasi kepada pendengar kita. Tetapi kalau dia persuasif, berarti ada sebuah permasalahan, kemudian kita akan memberikan solusi atau saran di dalam permasalahan tadi. Nah, berarti untuk manfaat umumnya di sini adalah untuk persuasif ya. Persuasif. Oke. Nah, kemudian kita tuliskan manfaat khusus bagi pendengar kita mengenai topik ini. Ya, misalnya yang pertama apa? Manfaat khususnya. Mengajak Manfaat orang-orang khusus yang agar pertama lebih adalah rajin kita bisa belajar. apa? Membaca. Mengajak Belajar. orang-orang agar lebih rajin membaca. Oke, siapa tuh? Nabila. Nabila. Ya, Siapa? Nabila. Nabila ya. Oke, manfaat khususnya tadi mengajak pembaca untuk belajar ya. Manfaat khususnya meyakinkan ya, meyakinkan. Mengajak orang-orang untuk membaca, Bu. Oke, mengajak Orang-orang untuk membaca, pendengar, lebih rajin membaca. orang-orang gitu ya, mengajak orang-orang untuk belajar. Membaca, Bu. Untuk lebih rajin membaca. Membaca ya, oke. Jadi manfaat khususnya adalah untuk mengajak orang-orang pendengar kita atau pembaca kita untuk membaca. Nah, apalagi kira-kira manfaat yang lainnya? Manfaat. Ini kita turunkan saja. Apa? Manfaat yang kedua. Manfaat khusus yang kedua. Ayo, dari membaca ini, apa sih manfaat khususnya bagi pembaca kita? Apa? Yakinkan orang-orang bahwa dengan membaca bisa menambah pengetahuan. Gimana? Meyakinkan orang-orang bahwa dengan membaca bisa menambah pengetahuan. Oke, meyakinkan orang-orang bahwa dengan membaca bisa menambah pengetahuan. Bahwa membaca dapat menambah pengetahuan. Oke. Nah, di sini kita sudah dapatkan topik. Kemudian manfaat umumnya adalah untuk mengajak ya, persuasif. Kemudian manfaat khususnya yang pertama mengajak-ajak orang untuk membaca, meyakinkan orang lain gitu ya, bahwa membaca ini adalah sesuatu yang positif. Kemudian meyakinkan juga kepada orang banyak bahwa membaca ini akan menambah banyak pengetahuan kita. Nah, bagaimana langkah selanjutnya? Setelah kita buat kerangka seperti ini, kita masukkan dia ke dalam struktur kebahasaan, struktur dari teks ceramah ya. Nah, struktur yang pertama itu kan pendahuluan. Oke. Pendahuluan seperti yang sudah Ibu sampaikan itu berisi pengantar gitu ya, pengantar berisi masalah atau isu yang sedang kita bahas. Nah, ini kan mengenai membaca, berarti kita antarkan dulu pembaca kepada ruang lingkup yang akan kita bahas. Misalnya mengenai membaca ini ya. Membaca merupakan suatu kegiatan positif. Membaca merupakan suatu kegiatan positif. Dengan membaca, kita akan
lihat dunia hanya dari genggaman. Ya, hanya dengan membaca kita bisa melihat dunia. Namun, pada kenyataannya, membaca sudah banyak oh bukan, ini khususnya membaca buku lah ya, jadi lebih fokus lagi membaca buku gitu ya. Jadi karena membaca itu banyak ya, kalau misalnya hanya di gadget itu membaca juga, koran membaca juga, di dinding membaca juga, tetapi yang kita fokuskan lagi adalah mengenai membaca buku gitu ya. Membaca merupakan suatu kegiatan positif. Dengan membaca kita akan melihat dunia hanya dari genggaman. Namun pada kenyataannya membaca sudah banyak ditinggal membaca buku ya. Membaca lebih fokus membaca buku sudah banyak bukan sudah banyak ya, namun pada kenyataannya membaca buku tidak lagi diminati oleh kaula muda. Gencarnya penggunaan gadget, gawai ya, penggunaan gawai telah mengalihkan apa kira-kira? Telah mengalihkan ketertarikan apa ya? Apa istilahnya? Ayo coba buat kalimatnya seperti apa? Gencarnya penggunaan gawai telah mengalihkan apa? Bagusnya nih kalimatnya. Ayo, siapa yang bisa? Oh, tidak terlihat lagi tadi. Oke. Terlihat ya layar laptop Ibu ya? Oke. Gencarnya penggunaan gawai telah mengalihkan ketertarikan remaja terhadap buku. Apalagi minat membaca buku di Indonesia masuk kategori terakhir di dunia. Nah, ini sebagai pengantar saja. Jadi kita berikan gambaran dulu secara umum pada pendengar atau pembaca kita lah ya, mengenai membaca buku itu bagaimana, gitu ya. Itu pengantarnya, boleh minimal 3 kalimat. Ya, jadi dalam satu paragraf itu minimal 3 kalimat. Oke, sampai sini paham? Paham, Bu. Paham ya. Paham, Nah, Bu. kita masuk lagi ke isi. Oke, isi itu kan berisi alasan logis gitu ya, fakta, kemudian data, bisa juga berupa teori, ya, pernyataan para ahli dan sebagainya. Nah, di sini kita kan sudah membuatkan manfaat khusus nih. Ini sudah ada namanya mengajak orang-orang untuk membaca. Nah, kita bisa masukkan di sini. Nah, kita mau gunakan apa nih? Alasan logis kah? Fakta kah? Data kah? Gitu ya. Atau pernyataan para ahli. Apa yang akan kita gunakan di awal ini? Apa kira-kira? Kita misalnya ambil contoh ya kepada
remaja nih, remaja. Nah, atau anak-anak gitu ya. Anak-anak, ini misalnya ibu sudah ambil sebuah data gitu ya di dalam buku atau di dalam internet. Anggap saja ibu sudah mengambil sebuah data. Oh ya, datanya kita ambil dari BPS misalnya. Berdasarkan data BPS pada akhir tahun 2019 terdapat misalnya 1 juta anak, 1 juta anak di usia, kalau dia data berarti harus detail dan akurat gitu ya. Jadi kita harus sebutkan anak itu usianya berapa, tinggalnya, hasil risetnya itu kapan gitu ya. Jadi dari data BPS pada akhir tahun 2019 terdapat 1 juta anak di usia 6 sampai 10 tahun, jangan 12 tahun lah ya, usia SD. 6 sampai 12 tahun tidak suka membaca. Ya, tidak suka membaca. Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya ketertarikan membaca anak. Apa nih salah satu faktor yang mungkin kalian tahu? Kenapa orang anak itu tidak suka membaca? Apa salah satunya? Misalnya kebiasaan orang tua yang mengenalkan gawai di usia dini. Ya, orang tua berdalih bahwa penggunaan gawai ini sebagai hiburan atau salah satu bentuk pengalihan perhatian anak agar tidak mengganggu pekerjaan orang tua. Jadi ini bisa sebagai salah satu faktornya. Kenapa anak di usia tersebut tidak suka membaca? Karena ternyata di usia dini orang tua sudah mengenalkan dengan gadget. Ya, dengan gadget, kemudian anak-anak sudah tahu dengan yang namanya game, sudah tahu bagaimana cara mendownload, sudah tahu cara menghidupkan paket data bahkan. Nah, hal inilah yang membuat anak-anak di usia 6 sampai 12 tahun tidak suka membaca karena lebih menarik menurut mereka. Gitu ya. Nah, ini adalah sebuah permasalahan. Nah, paragraf kedua apa lagi yang akan kita isi? Nah, kita harus meyakinkan orang bahwa membaca dapat menambah pengetahuan. Apa kira-kira di awal ini? Hal ini tentunya sangat memprihatinkan. Seharusnya anak di usia tersebut dialihkan untuk membaca buku yang seharusnya
Nah, gini ya. Orang tua seharusnya mengajarkan, memberikan pembiasaan ya, membaca buku sedari kecil. Gitu ya. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan. Seharusnya anak tersebut dialihkan untuk membaca buku. Harusnya memberikan pembiasaan membaca buku sedari kecil. Banyak hal yang bisa didapatkan anak dalam membaca buku. Ada nilai-nilai norma. Pendidikan. Nilai norma, pendidikan, kemudian ada apa lagi? Anggaplah nilai norma dan pendidikan ya. Pendidikan yang bisa disampaikan melalui buku. Misalnya saja bagaimana bersikap santun terhadap orang tua, ya. Hal ini dapat disampaikan melalui sebuah cerita. Ya. Jika kita membaca buku, ada nilai-nilai yang bisa kita ambil. Misalnya buku dongeng gitu ya. Misalnya dongeng atau legenda gitu ya, Tangkuban Perahu atau Si Malin Kundang. Nah, itu ada nilai-nilai yang bisa kita ambil. Kalau kita tidak patuh kepada orang tua atau kita durhaka kepada orang tua apa? Nah, dari sinilah anak-anak akan mendapatkan sebuah nilai norma, begitu juga dengan pendidikan dalam menjalani kehidupan. Nah, ini bisa diambil di dalam sebuah buku. Nah, jadi kita bisa meyakinkan pembaca kita dengan fakta yang ada di lapangan, mengenai juga dengan data ya. Ini data nih. Yang ini berupa fakta gitu ya. Alasan logis gitu ya. Logis enggak logis. Ya, bisa kita cerna. Nah, kemudian boleh ditambah lagi yang lain-lain. Nah, ini sudah 2 paragraf ya. Minimal 2 paragraf ya untuk isi. Kemudian 3, berarti penutup ya. Nah, penutup berarti kalau dia persuasif, berarti kita harus memberikan saran, ya, saran atau ajakan di akhir ini. Apa kira-kira? Kita boleh berikan di sini kesimpulan ya. Membaca buku merupakan gini ya, misalnya membaca buku ini harus menjadi perhatian kita semua ya. Berbagai pihak perlu untuk mencari solusi dalam permasalahan ini. Misalnya pemerintah bisa program membaca buku, program wajib baca buku bagi anak usia dini misalnya. Nah, ini kan adalah sebuah saran gitu ya. Kemudian mengajak juga pemerintah supaya bisa ikut dalam membangkitkan minat baca masyarakat. Nah, jadi kira-kira seperti ini ya cara membuat teks ceramah.
Oke, bisa ya, mudah ya. Ada yang ingin bertanya? Sampai sini paham? Halo. Paham dengan penjelasan Ibu tadi? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Berarti mudah ya. Jadi hanya tinggal membuat itu saja lagi, topiknya apa, tujuannya apa, kemudian masukkan dia ke dalam kerangka struktur ceramah. Oke, berarti bisa ya. Nah, pembuatan teks ceramah ini Ibu berikan waktunya sampai dengan pertemuan kita selanjutnya di hari Sabtu. Ya, oke, berarti bisa ya? Bisa? Oke, berarti Ibu tunggu karyanya sampai dengan hari Sabtu. Linknya nanti akan Ibu bagikan di GC. Berarti sampai di sini saja penjelasan Ibu. Pertemuan kita pada hari ini, Ibu tutup saja dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh ditinggalkan ya.